Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku akan nge-review dan nge-breakdown jujur untuk film yang baru aja aku tonton, yaitu Dune Part 2. Dimana Dune Part 1 itu dirilis 2021, jadi sudah tepat 3 tahun ya sejak perilisan sequel pertamanya. Dune Part 2 ini aku suka banget karena ada artis favorit aku, yaitu Anya Taylor-Joy ya, yang ikut memeriahkan film Dune Part 2 ini ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke guys, langsung aja kita bahas ya pendapat aku, point of view dari Jokastoy untuk film Dune Part 2 ini. Oke, kalau sebelum bacot, here we go. Oke guys, bagi kalian yang mau nonton Dune Part kedua ini, wajib banget nonton Dune Part yang pertama ya, karena ini saling berhubungan banget baik konflik karakternya. Nanti kalian malah nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi, karena ini ceritanya masih nyambung banget dengan yang part pertama ya teman-teman. Jadi setelah tadi aku nonton Dune Part yang kedua ini, aku rating filmnya 8,5 out of 10, atau boleh juga 9 ya, karena sebagus dan semasterpiece itu ya Dune Part kedua ini ya. Dibanding yang pertama, aku lebih suka dan lebih seru aja ya di part yang kedua ini. Untuk konfliknya masih sama ya. Ini kan menceritakan perselisihan antara House of Atreides dan House of Harkonnen ya, dalam penguasaan planet Arrakis, di mana planet Arrakis atau planet gurun ini memiliki rempah-rempah ya, yang memiliki banyak khasiat ya. Rempah-rempah itu ya bukan rempah-rempah untuk buat masakan ya guys. Jadi rempah-rempahnya ini tercampur dengan pasirnya dan menjadi sumber daya alam yang sangat penting karena satu-satunya di galaksi atau universe itu ya teman-teman. Nah, di mana rempah-rempah ini bisa memberikan bahan bakar transportasi, perjalanan antar bintang di luar angkasa, serta juga bisa ya berkhasiat membuat pikiran makin tajam gitu. Nah, jadi ini nih konfliknya masih di sini ya. Di mana House Atreides di film yang pertama dia dikhianati oleh Harkonnen serta pesuruh dari Imperium atau dari kekaisaran atau si Sardaukar itu ya, dalang dari semuanya, saling bekerja sama mereka. Jadi di sini Paul bersama dengan ibunya yang tersisa dari House of Atreides ingin melancarkan serangan balik ya, atau balas dendam gitu ya, dengan tetap strict kepada poin utamanya, ialah mencari juru selamat Messiah Mahdi Lisan Al-Gaib, yang memang dipercaya itu berada di si Paul Atreides itu ya, yang sudah terlahir sebagai juru selamat para orang yang mempercayai legenda atau ramalan tersebut ya teman-teman. Jadi memang ya film Dune ini kan based on novelnya, yang memang terinspirasi dan juga terpengaruh budaya keagamaan dan sedikit membawa budaya agama Islam gitu ya dalam penulisan cerita original novelnya. Sering banget mendengar istilah-istilah Arab gitu di sini ya teman-teman. Truly masterpiece banget ya part yang kedua ini ya, Dune. Dialognya itu berkualitas, storyline-nya juga sama, sinematiknya juga dapat banget ya. Keren banget musiknya ya, atau efek soundnya itu ya. Betul-betul berasa banget ketika nonton di bioskop. Konfliknya juga tambah seru, karena di film ini kita bisa melihat langsung perkembangan karakternya si Paul ini ya. Bagaimana bisa ya develop terus karakternya, menjadi sangat tangguh, memberikan harapan serta kepercayaan kepada orang-orang bahwa jika mereka bersatu, mereka bisa selamat dan bisa menyerang balik orang-orang yang selama ini menghancurkan planet Arrakis. Dune Part 2 ini lebih menceritakan bagaimana perjalanan Paul Atreides untuk mendapatkan tujuan hidup dan jalan hidupnya sendiri sebagai freeman. Ia sebenarnya tidak ingin ya disembah-sembah dan menjadi Lisan Al-Gaib, Mahdi, juru selamat, Messiah, siapapun itu. Karena menurutnya banyak jauh yang lebih penting gitu ya teman-teman, yang harus diperjuangkan. Kalau di film pertamanya kita jarang melihat aksi si Paul ini ya, tapi di Part 2 ini puas banget ngelihat aksinya si Paul membuktikan dirinya sendiri untuk menjadi harapan Messiah, Lisan Al-Gaib, dan siapapun itu ya, orang-orang yang menggelari si Paul ini. Saking ia sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lokal di Arrakis, ia pun mendapatkan nama khususnya sendiri si Paul ini ya, yaitu Muad'Dib Usul. Mendapatkan kepercayaan dari Sayhulud dan ramalan kedatangan sang juru selamat Kwisatz Haderach, yaitu si Paul itu sendiri. Awalnya dia menolak ya, tapi pada akhirnya ya sudahlah, gas aja lah, karena konflik juga sudah di depan mata. Ayahnya dan house-nya, keluarganya juga sudah dihancur luluh-lantakkan oleh para pengkhianat tersebut yang mengkhianati ayahnya, dan ia juga harus melindungi ya orang-orang lokal dan orang yang ia cintai, orang-orang Firman dan sebagainya. Best part dari Dune ini ialah bagaimana bisa kita melihat Paul ini mengendalikan kekuatan mind controlnya Bene Gesserit ya,
Karena ibunya kan juga salah satu Bene Gesserit. Keren banget sih ya kalau dia udah main kontrol gitu ya teman-teman. Apalagi ketika dia sudah meminum air kehidupan dan membuka lebih besar lagi kekuatan pikirannya hingga bisa melihat posibilitas apa yang akan terjadi di masa depan dan rencana apa yang bisa mewujudkan posibilitas tersebut. Aku tuh dari nonton tuh menunggu aksinya si Anya Taylor-Joy ya. Karena aku seneng banget dia gabung di Dune part kedua ini. Tapi ternyata hanya sekelebat aja, dan itu juga hanya visinya si Paul di masa depan yang ternyata itu adalah adiknya nanti ketika sudah besar gitu ya teman-teman. Dan juga di sini ada Florence Pugh atau Yelena Belova yang berperan sebagai putri atau anak dari Sardaukar ya. Ia juga seorang Bene Gesserit dan bisa melakukan mind control juga ya guys. Jadi kalau aku bisa membandingkan Dune part kedua dan part yang pertama ini, part kedua ini lebih bagaimana bisa si karakter Paul ini untuk berkembang dan develop gitu ya. Dari mulai dia yang menolak takdirnya hingga ia menerima takdir tersebut dan serta bekerja keras mendapatkan kepercayaan gitu dari orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. Film Dune part kedua ini ditutup dengan akan terjadinya Holy War atau perang suci antar keluarga-keluarga besar The Great House yang menentang kepemimpinan dari si Paul Atreides. Dari kepemimpinan si Paul ini ya, yang sudah dijuluki sebagai lisan al-Ghaib atau si juru selamat itu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti di Dune part ketiga ini akan lebih menyorot ke perang sucinya itu yang akan terjadi dan memakan banyak korban banget ya. Dan itu sudah dilihat di visi masa depannya si Paul. Dari segi cerita, dialog Dune part kedua ini udah sangat berkualitas dan bagus banget ya. Nggak ada komentar ya teman-teman ya. Dari mulai awal introduction pengenalan, act pertama, act kedua menuju act ketiga final battle dan klimaksnya dapet ya. Apalagi di akhir kita disuguhkan dengan perang antara Atreides dan Harkonnen serta Sardaukar itu, dimana perang ini ya yang menjadi perang pertama dipimpin oleh si Paul ini ya. Jadi berasa banget di sini kerja kerasnya si Paul ya guys. Musiknya juga sangat mendukung banget ya guys ya. Betul-betul bagus banget si departemen musiknya ya guys. Yang kerennya di sini perangnya itu melibatkan Fremen atau Chani dan teman-temannya itu ya, yang memang sekarang mendukung Paul serta ibunya Jessica yang dipercaya sebagai juru selamat itu ya. This is truly cinematic masterpiece ya. Jadi nggak salah banget kalau Dune part yang pertama itu banyak banget memenangkan award ya, dan nominasi ratusan award lainnya juga ya. Sukses banget Dune part yang pertama dengan rating yang tinggi. Nah kalau untuk Dune part yang kedua ini di Rotten Tomatoes, kritikus film juga sudah ngerating tinggi banget ya. Hampir 95% tinggi ya teman-teman. Karena memang sebagus itu sih film Dune part kedua ini ya guys. Bahkan lebih greget lagi, lebih seru lagi ya. Apalagi melihat Paul menunggangi cacing besar, monster cacing pasir itu ya teman-teman. Wah seru banget ngelihatnya ya. Pokoknya bagi kalian yang mau ngalamin best experience banget di teater atau bioskop, wajib banget nonton Dune part kedua ini. Oke guys, itu dia ya sedikit review dari aku untuk Dune part yang kedua. Kalau misalnya kalian ada opini lain, boleh banget komen di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.